Baik, selamat malam semuanya. Wes, terima kasih yang sudah menunggu ya, sudah join di Instagram maupun yang juga di YouTube Bruder FWC. Ya, semoga malam hari ini teman-teman semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang bahagia, sehingga bisa mendengarkan ataupun nanti bertanya ketika bintang tamu atau narasumber kita yang akan hadir di malam hari ini. Ya, baik, boleh disiapkan dulu kopinya, tehnya, supaya nanti ketika menyaksikan kita bersharing itu tidak terganggu harus pergi mengambil minum ya. Oh iya, semoga malam minggu ini juga menjadi malam minggu yang indah untuk semua saja yang bergabung baik di YouTube maupun di Instagram. Baik, selamat malam yang sudah berekrut lagi Felix. Tadi juga ada yang di YouTube ada Mbak Maria Yuni, ada Buderlau Buderinto. Kita akan langsung saja mengundang tamu kita yang akan berbagi pengalaman. Kita akan undang satu persatu ya, teman-teman ya. Join. Oke, siap. Sudah siap semua Buder. Sugeng dalu. Wah, angel lagi. Sugeng dalu, Suster. Piye iki? Lagi pun. Selamat malam. Selamat malam, Suster. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami. Para calon. Iya, harus dipenuhi. Harus dipenuhi ya. Oke, baik. Karena sesama saudara ini begini. Oh iya, langsung followernya Suster Antoni langsung tuling-tuling begitu langsung join. Oh iya, jangan-jangan bukan punya saya. Oh, nggak tahu Kakak Lau sudah mulai gabung. Ya, kita nggak tahu juga. Sambil menunggu saudara kita. Uhui, ya uhui juga Buderlau. Uhui, kita kasih bunga-bunga. Oke, ya ini malam Suster Clarissa. Ini follower siapa? Nah, silahkan boleh berioni dulu kalau Suster Clarissa. Lagi musim gugur ya. Lagi musim gugur. Di Batu Raja musim bunga. Ya. Oke, baik. Sambil kita mengundang saudara kita yang sudah bergabung. Bintang film. Bintang sinetron sih benarnya, Sus, bukan bintang film. Wes. Aduh. Halo, selamat malam. Langsung. Lihat lebih keren loh dia. Iya. Sugeng dalu, Bruder Tono. Biasanya nggak keren ya biasanya. Apa ya? Tadi? Luar biasa. Ini lagi keren ini Putri Adri. Oke, baik. Ya makanya bertobatlah kamu ya. Tumben lo, Bruder Tono keren begini. Iya, makanya. Berkat Tuhan. Oke. Semangat untuk live-nya. Malam juga, itu sudah nyapa tuh. Ya, ada satu tamu kita yang baru OTW. Semoga. Tuh dipanggil tuh. Halo, Bruder Albert. Halo, selamat malam, Suster, Bruder. Wah, ya ampun. Selamat malam. Berjumpa dengan orang-orang kita putih-putih bertiga. Ya, makanya. Iya ya, saya. Inilah Orang-orang saya sendiri yang bedanya. Itu. Perbedaan. Gak apa-apa, Suster itu malah memberi warna. Perbedaan indah kok. Saya putih juga. Ada yang kopi batuk-batuk itu. Iya itu. Itu pada batuk-batuk. Lihat tuh, Bruder Tono udah. Silahkan boleh disapa-sapa dulu nih followernya Suster nih atau mungkin Bruder Tono. Dengar itu. Anggota. Kata Bruder Lau biasanya Bruder ini nyapa. Kumal. Bruder Tono. Iya. Bunga-bunga ya Suster Antoni ya. Iya, kan berbunga-bunga. Kan bunga itu identik dengan keindahan gitu.
Ya bisa keindahan, sukacita, apa lah ngono lah. Makanya itu menyimpulkan kita berempat ini ya toh hadir dalam sukacita. Yang sedang. Oh Oke. betul. Promasan aman, aman. Bruder Eko. Promasan aman. Oke. Baik, para suster dan buder, lagi selamat malam. Terima kasih sudah Selamat malam. Selamat malam. berkenan memenuhi undangan kami kan, mewakili Prompang FBC. Semoga suara saya bisa terdengar dengan jelas. Jelas banget. Oke, nanti ada suara jangkrik ya, ini kan suasana desa, ini khas banget suara jangkrik. Saya juga lagi di ruangan, jadi nanti kalau ada suara iPhone ya minta maaf ya. Bus, langsung sebut nama merek ya. Yo, iPhone. Cesario. Iya, Apa enggak kalau kabar? ada suara-suara iPhone. iPhone Oke. bunyi itu kan berisik ya. Oke, baik. Oke, mari kita mulai dengan doa pembuka supaya acara live IG maupun di YouTube ini lancar, gitu. Sinyal lancar, listrik juga tidak mati, gitu. Dan apa yang kita Takutnya bagikan, mati. apa yang kita sharingkan itu menginspirasi orang-orang muda di luar sana, terutama ya. Dan juga para follower, Betul. para suster, para buder ini ya. Silahkan, Suster Antoni. Waduh sinyalnya. Itu kan baru minta. Sorry, ada telepon masuk. Ini kan karena bagian Tiba-tiba radiologi ada fans. mau minta foto. Iya, karena sambil kerja ini repot ya. Mau tajak selfie aja lah ini. Silakan, Suster. Halo, apa kabar? Halo sih. Oke, kita berdoa dulu menurut kecepatan masing-masing. Iya, baik. Marilah para bruder, suster, dan teman-teman semua kita awali kegiatan kita pada malam hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, syukur kami haturkan kepadamu atas segala kasih, berkat kemurahan dan kesetiaan-Mu yang senantiasa mendampingi kami hingga pada saat ini. Bapa, pada kesempatan malam hari ini, kami bersama hendak membagikan sukacita, pengalaman hidup, serta pengalaman panggilan yang boleh kami alami bersamamu. Semoga pada kesempatan malam hari ini kami sungguh mampu untuk berbagi, sehingga mampu juga untuk membangkitkan semangat kaum muda, untuk berani juga mengikuti kami dalam hidup panggilan. Berkatilah setiap acara ini ya Bapa, semoga semuanya berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak-Mu sendiri. Bapa, seluruh waktu kami ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, terima kasih, Suster. Doa yang sungguh indah ya, teman-teman ya. Baik, kita belum nyanyi, sudah nyanyi Suster. Kita sapa dulu teman-teman Belum, yang aku sudah baru bergabung indah di dong kok. live IG ini. Wah, ini ada. Saya punya Latar. Mamas itu datang, itu Mas Teguh. Oh, Saya manggilnya Mas ya. Mamas. Oh gitu ya. Frater Septian, selamat malam. Bruder Teguh Oke. ngapunten. Yang di YouTube, wes juga ada Mas Agus. Selamat malam Mas Agus di Boro. Pakai itu tuh kata Bruder Teguh. Pakai filter Kak. Udah dong aku bunga-bunga. Rokok kali. Suster Helen itu ada suster saya FSGM masuk. Ya ini harusnya di share nih ke Suster FSGM. Kebenaran Ya, malam hari dulu, ini saya tuh water rapat tapi saya menghilang. Wow, bisa. Itu COVID itu, Bruder. Covid enak aja, covid. Kopat. COVID itu enak loh. Oke. Kopat kapit. Baik, supaya Sugeng dalu. apa namanya? Bahasanya kalau nggak kenal maka kenalan ya sekarang ya. Nggak sayang.
Kalau sudah kenal Oh ya kudu. kalau sudah kenal ya disayang, jangan ditinggalin. Kita bubar. Kalau udah kenal kita bubar. Mas, oke. Yang dari jauh dulu nih, silahkan Bu Dirtono kenalan ini. Bu Dirtono ini jauh nih sudah. Iya, itu paling jauh Oh ini. iya jauh banget ya. Paling jauh ini. Tetanggaan. Silahkan Bu Dirtono kenalan dulu. Namanya Oke. siapa? Sekarang tugas di mana begitu? Oke, terima kasih ya. Perkenalkan nama saya Bruder Francisco Sabtono, bisa dipanggil Silahkan Bro Tono atau Bruder Tono. Bu Dirtono ini jauh. Terus? Lalu untuk karya sekarang di Sumatera Selatan, tepatnya di Semi Kota Sukaraja, seperti itu. Terima kasih. Mau bilang desa aja kok. Semi kota. Malu, semi kota. Ngomong desa lah. Ya iya, ngomong desa. Sok-sokan lo. Rekoso. Ngomong desa Sukaraja ngono lho. Sekarang Baik. Terima kasih Bu Dirtono yang ada di semi kota. Ini ada istilah baru nih ya, Suster ya. Iya, Semi Semi kota. Kota. Ya wis, terima kasih. Ora ono wae sih. Lanjut, Suster Savio. Monggo Suster. ya saya Suster Savio. Tugasnya sekarang di kota bukan semi kota ya. Wih, sombong. Weh, sombong ini. Ya, Sombong dikit. Sombong dikit, Suster. tugasnya di Bandung. Sedang perutusan sebagai menjalankan koas sebagai praktek sebagai koas di Universitas Maranatha Bandung. Ibu dokter. Oh, ibu dokter tuh ini ternyata. Dokter apa, Suster Savio ini? Dokter hati. Iya. Buka praktek jam Ngeri, berapa, ngeri. Suster? Saya mau daftar dulu. Ya. Langsung daftar Adri. Yang penasaran boleh bertanya nih. Suster Savio ini dokter ya teman-teman ya. Dokter apa? Silakan boleh tanya di kolom chat YouTube maupun di Instagram ya. Nanti biar penasaran. Dokter apa ini sebenarnya? Oke, terima kasih Suster Savio. Next. Sama-sama, Brother. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal. Oh ya, belum kenal ternyata ya. Salam kenal, Suster Savio. Silahkan Suster Antoni. Monggo Suster. Oke. Selamat malam semuanya, para bruder, para suster, teman-teman, sahabat muda, dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Suster Antoni FSGM. Sekarang saya tugas perutusan di komunitas Santo Antonio Baturaja di bagian foto memoto. Saya dengan Bu Dirtono itu agak deketan, jadi kalau Bu Dirtono bilang semi kota itu ngaku sih desa. Jadi sekarang saya di sini hampir 2 tahun di Baturaja di bagian foto-foto pasien, itu tugas saya. Terima kasih. Foto-foto pasien. Apalagi cukup, Brother? Cukup, terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan dari para netizen atau follower silahkan ya. Baik. Dari teman-teman saya yang diundang ini apakah belum kenal saya? Waduh, sok ketok terkenal ya. Ya, nggak apa-apa walaupun sudah ada atau yang belum ya. Oh ya. Ini ada yang tanya dulu nih. Asalnya dari mana Suster Savio supaya nanti tidak dari mana Suster Savio? Pertanyaannya. Oh, asal. Ya, halo, ini dari apa? Teguh. Ini Bruder ya? Bruder Teguh. Mas. Mas. Saya Angkatanku, asalnya Mas. dari Sumatera Utara. Mana Bruder Teguh? Sudah puas dengan jawabannya? Sumatera Utara. Suku Tetangganya Batak. Sumatera Selatan. Tetangganya Sumatera Selatan yang foto. semi kota. Yang Nanti semi kota belum- tadi. Belum ditanya ya Buder ya. Nanti kalau sudah ditanya baru menjawab ya Buder ya.
Aduh, Oke. Tuhan sakit perut saya. Oh, puas Kak? Iya. Nanti kalau memang masih belum puas ya, Puas. nanti urusan di belakang. Kita puaskan. Mohon maaf nih ada suara-suara yang Itu suara sahabat. Sahabat. Itu peliharaannya bruderan itu peliharaannya toh. Oke, baik. Ya, nanti bertanya lagi. Oh, saya kenalan dulu. Saya Bruder Andri ya, teman-teman ya. Saya satu kongregasi dengan Bruder Tono. Sekarang diutus di kampung. Nah, kalau saya sih jujur diutus di kampung ya. Kalau Bruder Tono tadi malu mau mengatakan desa. Waduh, kok watuk-watuk. Yo, lanjutkan. suara kiri dari mana? Aduh, Ya mohon maaf ya kiri teman-teman. rudal itu loh. Ya ini indahnya di hidup di desa itu seperti ini ya. Ada suara jangkrik, ada suara kiri. Kiri itu bahasa Belanda ya. Sekawon. Sekarang tugas di kampung ya, kampung sawah Bekasi. Tapi kebetulan malam ini karena ada sesuatu saya sedang berada di desa ya. Desa Kota. Promasan. Ya, Promasan tahu tuh teman-teman ya? Yang dekat Sendang Sono. Enggak. Di gereja Promasan di belakang sini. Oke, begitu. Pulang kampung. Pulang kampung. Sudah kenalan, Kampung sudah dan tahu sawah. karyanya di mana. Kampung dan sawah. Iya, betul. Ini Bruder Widi. Apa? Oke, baik. Kampung sawah. Langsung ke pertanyaan ini sepertinya ya para suster dan bruder nih. Aduh. Temanya itu kan ada masih apa? Tema-tema Valentine ya, Valentine kemarin tuh ya. Temanya itu tentang kasih. Valentine atau Valentine? Yes, pokoknya itulah. Valentine. Udah tahu pada Di maksudnya. Promasan itu Valentine. Kalau di Promasan pakai P, Valentine gitu ya, nggak pakai P. Gitu ya. Wah, ada yang request. Oke. Nyanyi Supaya- dulu. Request supaya- apa? Nah, supaya tidak serius nih, Suster Antoni mau nyanyi dulu nih ya. Nanti sebelum sharing. Ya apa sih? Request apa dulu? Request Brother apa? Benny. Bruder Eko? Oh, ini komplit Eko nih. lagunya apa? Request lagu bisa, request teh jahe nanti bilang Bruder Tono biar dibuatkan. Kalau mau sontek ya bilang Suster Savio. Oke. Ini Suster Ya mau sontek, mau Antoni dapat vaksin. salam ini dari Suster Heronima. Katanya senang lihat Suster Salam Antoni. kembali. Kemeripik renyah Berbunga-bunga. kok koyo kerupuk. Oh, kayak keripik aku. Lagunya apa, Bruder Eko? Harus Nanti disebut. biar nulis dulu aja. Masih bingung dia lagunya apa. Oke. Ya, langsung pertanyaannya Baik. pertama ini langsung para suster dan bruder. Pernahkah jatuh cinta? Bruder Tono jawab, Bruder Tono. Tono dulu nih yang dari Sudah langsung senyum-senyum itu. Apa itu dari yang paling lama? Muda. kaum Yang paling Adam muda dulu. tuh. Apakah pernah jatuh Dari cinta? Morinot. Silakan Bruder Tono. Yang kerudung Siapa putih itu saya? beda. Kakak Lau ini. Oke. Pertanyaannya, pernahkah jatuh cinta? Pernah atau dijatuhi cinta lah. Jatuh cinta Jatuh pernah, kelapa. dijatuhi kelapa pernah, dijatuhi cinta juga pernah. Woi, jatuh cinta pernah. Sudah jadi buder atau dulu masih anak SMP itu? SMP pernah, jadi budak juga pernah. Wes. Kayak ada yang mau ya sama kamu ya, Kira Ya, itu ada Tuhan dulu. Tuhan Allah. Oke. Ya wes, pertanyaan itu dulu aja ya. Pernah jatuh cinta ya atau dijatuhi cinta ya, ketika jadi buder ya atau sebelumnya. Kalau Suster Savio gimana nih? Pernah jatuh cinta atau Saya- pernah dijatuhi cinta? Dua-duanya pernah. Oh. Pas jadi suster juga pernah dua-duanya. Iya. Oh iya jelas kan masih normal. Tapi Oke. berbeda Ya. cara menyikapinya. Oh ya, ini pertanyaannya sudah pernah, jawabannya sudah pernah. Nanti pertanyaan lanjut ya, suster ya.
Oke, biar Jatuh cinta mereka yang penasaran. bagaimana dulu? Nah, oke, siap. Ini sudah pernah juga jatuh cinta. Ini Suster Antoni gimana nih? Pernah dan jatuh cinta, mencintai, dicintai itu normal, jadi pernah. Oh, ya semuanya pernah. Kalau saya pernah, malah sering saya. Sering ditolak maksudnya. Sering ya, kok sama? Ya. Aduh Tuhan, saya tertawa paling keras. Sering ditolak maksudnya. Oke ya, teman-teman. Jadi kami semua di sini yang bahasa kerennya tuh kaum berjubah begitu juga. Ini perlu digarisbawahi. Kita tuh normal. Pernah jatuh cinta, pernah dijatuhi cinta gitu ya. Jadi kami itu menjadi bruder, suster dalam hal ini bukan orang-orang yang khusus gitu, nggak pernah mengalami apa itu cinta. Lagunya tadi apa requestnya? Normal. Ya, lagunya kasih, tapi kasih yang model apa ini? Kasih pasti lemah lembut atau kasih yang mana? Supaya tidak membingungkan ya gitu. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya nih agak-agak mendalam nih. Oke. Cari dulu ya, kasih. Buder Hendrik request lagu Mada Bakti buat Buder Tono. Aduh. yang nomor 300. Nomor 300. Arwah, ya. Mesti arwah ya. Mesti kudu. Oh, itu aja lah. Jikalau gandum ya, jikalau gandum. Oh, ini banyak yang request Buder Tono untuk nyanyi tuh siapa tuh nih followernya ya? Iya, follower. Padahal suaranya kan juga biasa-biasa saja ya. Saya gimana? Malah nggak bisa. Oke, ditulis ya lagunya yang konkret, lagunya apa gitu ya supaya Suster Antoni tidak bingung ya. Oke. Jelas gitu. Menyambung yang tadi ya. Pernah jatuh cinta gitu ya. Karena kata Suster Antoni itu normal. Sebagai manusia normal itu kami pernah jatuh cinta. Nah, aku ini aneh-aneh. Aku kan harus Ini lagu ini aneh-aneh permintaannya. Aku kan. Mas Teguh, lagumu. Oke, ini pengalaman yang konkret seperti apa nih, Suster nih? Bisa diceritakan sejauh bisa dibagikan kepada kita semua. Suster Savio dulu deh. Oh, saya dulu. Iya. Kayaknya yang lebih banyak pengalaman tuh Suster Antoni. Ya banyak pengalaman Ya, tapi dia banyak tidak itu bisa. Yo. Dia banyak banyak tuh pengalaman, tapi tidak bisa menyelesaikan dia Suster Anton itu. Gantung semua. Kenapa? Karena semua saya gantung. Nah makanya itu kan bener toh. Silakan Suster Savio. Konkretnya seperti apa nih konkretnya pengalaman tadi? Ini konkretnya ini sebelum jadi suster atau sudah? Ya sudah jadi suster lah supaya ternyata begitu gitu. Ya pra dan after dan before dong. Oke. Boleh after dan before juga boleh. Ya kalau misalnya sebelum jadi suster itu pasti kalau jatuh cinta itu anak muda ya itu pengen langsung ada rasa ingin memiliki itu. Terus kalau misalnya sesudah jadi suster bedanya itu cara menyikapinya bahwa mencintai ketika menyadari bahwa menyukai seseorang, berani untuk mengakui perasaan, tidak menolak juga bahwa saya juga normal meskipun saya seorang suster, tapi tidak ada rasa untuk ingin memiliki gitu. Jadi hanya sebatas saya mengagumi dan bersyukur bahwa bisa mengenal dan bisa juga untuk dikenal lebih dekat gitu. Tapi tidak mengarah pada relasi yang eksklusif, apalagi memiliki gitu. Jadi itu sih bedanya. Jadi lebih ke membawa pada relasi sebagai ya tidak eksklusif lah gitu. Jadi terbuka dan menjadi sahabat gitu. Oke. Menjadi sahabat ya. Tidak ada rasa ingin memiliki ya. Tapi rasa sayang itu masih ada ya Suster ya? Atau dihapus saja?
rasa sayang tetapi tidak eksklusif gitu. Jadi semua itu sebagai apa ya? Sesama yang kita jumpai ya disayang. Maksudnya sayang itu Oke. dalam mengasihi gitu, mengasihi. Sebagai umat Kristus mengasihi. Baik, terima kasih. Silakan sekali lagi kalau ada teman-teman yang mau bertanya, boleh di chat YouTube maupun di Instagram ya. Nah, ini kalau dari kaum Hawa Di sudah chat. menjawab ini ya. Kalau dari kaum Adam nih gimana nih, Sekarang- Tono nih? Saya penasaran juga Kok ini. sedih ya. Yang di semi kota ini gimana? Ada istilah baru semikota. Wah, batuknya nular nih batuknya. Covid. Kok langsung batuk ya? Silakan, Bu Tono. Itu gara-gara Bertono itu. Cintanya bersemi ketika KGN atau gimana nih? Ini kok bisa? Gak ada kaitannya. Siapa tahu, kan nggak tahu. Pengalaman Silakan. konkret. Oke ya. Berkaitan dengan jatuh cinta sebelumnya ya. Sebelumnya itu kan sebelum jadi buder ya maksudnya. Sebelum jadi buder itu kan kalau mengenal apalagi lawan jenis gitu kan biasanya cetetan, lalu kemudian nanti ada perasaan mengungkapkan, lalu nembak, kamu mau gak jadi pacar saya? Itu kan yang biasa ya. Nah, Ya, kalau oke. yang jadi buder ini ya, kalau yang jadi buder ini ya mencintai tapi diam, tidak perlu mengungkapkan. Gitu. Wah, memang mencintai yo. Aku senang rokai yo. Di batin saja, nggak usah perlu di istilahnya ungkapkan dengan orang itu. Itu realitanya seperti itu yang saya alami berkaitan dengan rasa tertarik. Kalau menurut saya juga itu hal normal, ya. Hal normal karena saya sebagai laki-laki, ya, tentu memiliki hormon-hormon yang dibutuhkan dalam kehidupan. Tapi bagaimana saya mengelola itu ya salah satunya ya dengan tidak mengungkapkan secara langsung, tapi diterima dalam diri. Oh ya, saya mencintai dia, tapi tidak perlu diungkapkan. Itu Wih. saya. Baik. Tenan pora. Beneran ya. ini Mas Rio. Beneran ini Mas Rio. Mas Rio ini teman saya ya Mas Rio ya. Ini ada dari Mas Johannes Rio ini. Mbak Nora. Jatuh doang pernah itu tapi nggak pernah bangun. Oke. Baik. Mas Rio Oke. ini sahabat saya. Itu pengalamannya Tono nih ya, Budel Tono. Itu kayak mendem kangen Tono. Baik, Suster Nanti Antoni Mas gimana Rio nih? kita nyanyi. Suster Antoni gimana nih? Terima kasih sebagai manusia normal yang punya rasa, punya perasaan, itu wajar. Kadang kita ada sesuatu di saat masa-masa tertentu akan ada muncul rasa yang ya tidak semua orang bisa diungkapkan begitu. Muncul begitu itu secara manusiawi wajar sebagai manusia normal ya. Kita dipanggil ini kalau nggak normal itu malah aneh. Justru dengan kita mencintai, dicintai, dijatuh cintai itu sangat wajar. Ya, tapi sekarang bagaimana kita menyikapi itu? Kita anggap mereka sebagai saudara, apalagi orang-orang yang terpanggil sesama saudara kita yang sama-sama punya tujuan yang sama. Jadi ya kita mencoba untuk menyadari bahwa saya dan kamu sama-sama dipanggil. Kalaupun dengan awam, ya kita jaga jaraknya yang biasa aja, tapi tetap sebatas normal bahwa saya siapa, kamu siapa, begitu. Dan itu yang membuat semakin belajar untuk mencintai dengan sungguh itu bagaimana, begitu. Dengan adanya cinta yang hadir, dengan kita juga mencintai. Meskipun perempuan juga pasti punya rasa sebagai seorang suster, pasti terungkap dalam hati pun kadang juga. Nek saya spontan, nek lihat orang ganteng ya saya bilang ganteng gitu. Ih ganteng ya, itu ya spontan begitu diungkapkan. Nek daripada dipendem, kasihan dong orang ganteng itu lewat gitu kan ya. Mending diungkapkan, ganteng tenan mas gitu. Karena kebiasaan apa ya di sini itu. Dengan apa perawat-perawat begitu itu biasaan guyon gojek begitu. Jadi ya untuk menyikapinya bagaimana dan menyadari diri siapa. Gitu. Jadi,
wajar kita sebagai manusia normal, tapi tetap ada batasan-batasan tertentu di saat rasa itu datang dan itu ada. Saat rasa itu datang. Tapi yang disenangi orang. Ya. Jadi tidak perlu diusir ya rasa cinta itu ya, Suster Bruder ya. Jangan. Oh, jangan diusir loh rasa cinta itu ya. Bruder Tono gimana? Nanti kita menjadi orang abnormal. Oke. Bruder Tono gimana? Jika ada rasa itu muncul? Ya syukuri saja. Terima bahwa saya jatuh cinta. Syukur, syukur. Tidak perlu menolak ya. Daripada mengungkiri enggak tapi dalam hatinya iya ya. Iya benar. Oke ya. Setuju. Jadi tetap apa? Mendengarkan hati nurani ya, istilahnya mengakui gitu ya. Tidak menolak ya, walaupun di dalam iya tapi di luar menolak ya malah nggak sesuai itu. Ini kalau syukurnya ini kalimatnya beda nih Mas Rio nih. Syukur ya, itu bukan syukur. Syukur. Dia ikut saya tuh syukur katanya. Oke, para suster dan buder ini ada ungkapan nih dari buder kami ini ya. Perjuangan mengelola hidup panggilan saat menjatuhi cinta atau dijatuhi cinta sepertinya bisa dihayati sebagai bentuk persembahan hidup yang bisa menolong komitmen untuk tetap membaktikan hidup. Wes ini dari Buder Siddhartha ini ya. Lalu juga Buder yang di Jawa ya. Dari Buder Dwi ya. Buder Dwi itu buder provinsial kami yang hari ini merayakan ulang tahun. Pengalaman dicintai dan mencintai secara tulus membutuhkan kejujuran dan keterbukaan. Semoga kita semakin menyadari untuk apa dan untuk siapa kita membaktikan diri. Terima kasih sharing Suster dan Buder. Oke. Terima kasih juga Buder Dwi ya, yang sudah meneguhkan bahwa tadi berarti ya apa yang kita sharingkan benar semua ya. Karena ketika mengalami cinta, jatuh cinta atau dijatuhi cinta kita harus juga jujur ya, jujur mengakui itu dan sepertinya terbuka di sini juga terbuka kepada pembimbing rohani mungkin, terbuka dengan yang lain ya, supaya tidak tadi Suster eksklusif gitu ya, tidak eksklusif gitu ya. Jadi memangnya untuk semua gitu ya. Pengalaman memurnikan panggilan ya. Bruder. Panggilan. Dan sepertinya nih sampai 2 kali 1 ya nanti ya. Apanya? Betul. Berarti memurnikan tuh sampai 2 kali 1 nanti, sampai terakhir itu loh. Sampai di kotak itu loh. Nah, itu kalau baru berhenti toh. Oh, sampai digledek, sampai iya, dikuburkan. Betul ya. Dia dimurnikan terus ya. Oh iya betul. Sampai iya, betul sampai betul berhenti ketika 2 kali 1 itu tadi maksudnya ya masuk kotak itu tadi. Ya, ada iringan lagu Jikalau Gandum gitu kan. Oke. Selamat malam, ada yang ingin bertanya silahkan loh ya. Kami terbuka untuk berbagi pengalaman. Ada Suster Dion SJMJ ya. Iya, ada Filipus Ari SCJ juga. Ini pasti followernya Suster yang dari SCY. Oh ya SCY. SCJ apa SCY? Ya wis enggak apa-apa. Ilat Jawa ya memang. SCY. Ya, Rumah Retret Salom Karena sik ning desa repot. Iya, maklum ya. Yang sekali yang juga di YouTube. Hadap maklum. Maklum. Saya benar-benar dari desa bukan dari kota. Brutono ki periksa dulu antigen. Iya, Pak. Di PCR aja langsung gitu. Ada pertanyaan nih. Bilang sama Suster Savio itu. Mesti mau ketemu aku ya, mesti mau ketemu aku ya. Iya. Ketemu ya. Wes. Angel. Aku rindu padamu. Katanya nyegur kolam, nangkep gurame. Karena kamu koplak jadi aku rindu. Ya, Suster pernah ditolak pertanyaan itu. Ini ada pertanyaan nih. Pertanyaan untuk Suster bukan untuk Buddha. Ditolak. Ya. Gimana Suster pernah ditolak? Ditolak. Memang kita pernah kita mengungkapkan aku cinta padamu. Oh, begitu. Dia nggak pernah, kita memang nggak pernah menyatakan ya Suster ya. Jadi ya nggak pernah ditolak.
Oke, baik. Pede, Itu pede sekali. jawabannya Budes Brother Tono Hendrik. gimana pernah ditolak? Itu cocok untuk Ditolak terus. Jadi tolak terus. Ayo Tono. Demikian juga Bertanya nih. demikian dengan Bapak dan Mama Rohani. Itu sudah brother. Oh, Ditolak terus. oke. Sudah nggak usah. Kalau yang ini nggak usah diceritakan ini. Sepertinya agak pengalaman agak berat ini. Ditolak terus ini. Baru nyaris gajian sudah ditolak. Super sekali jawabannya, sama seperti emas dimurnikan dengan api, demikian juga panggilan dimurnikan dengan Bapak atau Mama Rohani. Oke. Ini frater ya? Litos Trotos Itu frater itu. SCY juga atau Bukan. bukan? Kira- KPOSCY. Siapa tahu followernya para frater SCY ini. Terima Anak- kasih anak FIC. sudah memberikan tanggapan. Selamat malam yang baru saja bergabung, ada Suster Simfo CB. Ada yang kenal dengan Suster Simpuriana? Selamat malam, Suster Simpuriana. Mungkin Suster Sapio pasti kenal, kalau enggak kelewatan. Iya pasti kenal. angkatan bukan ini. Iya, enggak kenal kelewatan tuh Suster. Kelas. Katanya berderagu. Oh, angkatannya benar. Kakak kelas. Oke, wah ini juga ada tanggapan nih. Terima kasih sharingnya para suster-suster yang cantik-cantik, para budur yang ganteng-ganteng. Amin, ya ampun. Semoga semakin diberkati Udah Allah terbang. Pada Lora. dalam mewujudkan kasih Allah Dan silakan. kasih kepada Allah dan sesama. Terima kasih Bruno TV. Wah, ini Oke. dari Ketapang juga langsung ikut men-sharekan. Saya maaf sambil nyambi nggak apa-apa ya. Oh, silahkan. Ini memang kita ini sebenarnya orang-orang sibuk. Ya Suster tapi, silakan Suster. ya. Tapi belum datang sih. Saya tuh kalau gini tuh punya fans malam-malam itu. Oh, ya mau foto ya. Mau foto aja malam-malam. Iya, foto selfie dengan saya. Itu Ini menarik nih, Brother Suster. Tono Ini- bisa difoto tuh. Ya itu batuk terus tuh COVID tuh kayaknya. Kayaknya itu harus foto toraks itu langsung. Iya, itu Melanjutkan Omikron tadi, itu, Suster, itu ini- OOP-nya sudah datang. Oh, ini melanjutkan pertanyaan tadi nih. Ya, melanjutkan. Nah, sekarang Suster Sapio ini tadi kan mengatakan asisten, koas gitu ya. Mia saat ini Kok asisten toh? koas tadi loh. Koas Kok itu asisten. Keliru, bisa keliru toh. Nah, Ya bisa, manusia loh, Rek. Emang betulan dokter nih, Suster Suster Sapio nih. Ya betulan. Gimana? Oh, dokter apa ini, saya Suster? sedang praktek sebagai koas dokter hati. Loh, kok kembali ke jawaban yang tadi? Saya dokter gigi. Nah, oh, dokter gigi. Lalu kuliah Yang lagi mau begitu ya? diperotoli giginya. Jadi saya sedang sedang praktek. Kalau ada yang ingin praktek atau mau ingin memeriksa giginya secara gratis, datanglah ke saya. Wah, berarti Dilepas yang semua, Suster. di Bandung ya, Suster ya? Iya. Di Rumah Sakit Karolus itu dekat Jalan Besar, bukan semi kota tapi benar-benar kota itu kalau di Bandung itu ya. Iya, ini nggak semi kota ini. Saya pernah lewat soalnya. Sakit Ya, hati. terus. Sakit kamu mau malam ini makanya Oke, kenalan ya. kosannya aneh. Jadi teman-teman kaum muda di sana ya, Makin kaum muda kambuh yang batuk. saat ini melihat live YouTube kami. Jadi Suster Sapio ini adalah seorang dokter. Dan sepertinya kalau tidak salah memang masuk jadi suster FI. Suster CB sudah dokter ya? Saya masih proses lulus S1. Oke. Baru masuk. Oke, nah ini keren luar biasa. Jadi setengah-setengah. Tapi nggak semi tapi hanya setengah-setengah toh. Penuh dong. Nggak semi, nggak. Oke. Jadi seorang Ini ada dokter pertanyaan ini.
Silahkan. Oh, Bruder Mas Teguh Teguh. lagi. Bruder Teguh. Nggak apa-apa, ini Bruder Teguh mau nanya apa nih? Suster Bruder sebelum Itu masuk loh, biara ada Suster proses. Bruder. Oke. Ada proses Jatuh jatuh cinta. cinta. Jatuh Proses cinta awal. kepada panggilan. Oke. Sepertinya Bruder Tono sudah siap menjawab ini karena Oh loh, kan mau mau silakan buyang Bruder Tono. guyu ae. Jatuh cintanya kepada panggilan seperti apa ini? Boleh disaringkan sebelum masuk FIC, masuk ke biara mana dulu begitu? FSGM. Oke, terima kasih. Pernah masuk FSG. Iya, Terus terus kami ditolak. tolak karena laki-laki. Nah, Oke, nggak silakan. jadi, jenis kelaminnya beda. Pernah numpang makan. Oh. Wah. Hanya cari makan aja di FSGM. Silakan Iyalah. Bruder Tono. Gratis. Oke. Awal jatuh cinta dengan panggilan ya. Ya. Waktu kecil tuh saya hanya tertarik ketika misa itu ya. Dan misa itu kan melihat romonya pakai jubah itu awalnya tertarik gitu. Lalu ketika pulang itu ya, kemudian ayah saya itu memberi saya roti Roma bulat itu ya. Kemudian diberikan ke saya tubuh Kristus gitu ya. Saya terima, amin, Amin. gitu ya. Itu dari situ kok seperti ini rasanya gitu. Terus akhirnya lama-lama sudah mulai agak dewasa ya, masih sama tertarik hanya melihat Romo, sosok Romo. Kemudian saya mencoba juga untuk masuk seminari. Lalu di sana dimurnikan. Akhirnya saya pergi keluar dari seminari. Lalu saya lanjut mengenal panggilan lagi ketika saya kelas 12 12 ya. Kelas 12 itu saya bakti sosial di Panti Asuhan Boro. Hanya melihat Buder sepuh yaitu Buder Marianus waktu itu yang saya lihat. Kenapa masih tua seperti ini tapi mau melayani dengan anak yang seperti ini dan mau hidup bersama dengan anak yang seperti ini? Itu pertanyaan itu muncul terus dalam batin saya. Lalu akhirnya saya pun berusaha mencari tahu sebenarnya itu orang itu siapa. Saya juga nggak tahu kalau itu Bruder ya. Saya hanya mencari tahu. Nah, kemudian saya tanya sama guru agama saya di SMA. Lalu dijelaskan bahwa itu tuh Bruder ya. Nah, kehidupan Bruder itu bagaimana? Saya melihat-lihat, kemudian saya punya teman juga yang bekerja waktu itu di Bruderan Semarang. FIC ya, Firdaus itu. Bruder FIC ini piye to? Terus dijelaskan. Kemudian dijelaskan lalu dihubungkan dengan oleh seorang Bruder lalu diberi informasi bahwa kehidupan Bruder itu seperti ini. Lalu dikasih majalah komunikasi, lalu dikasih majalah yang lala, dikasih kalender. Tertariknya seperti itu, perhatian. Perhatian itu ya yang memikat saya untuk terpanggil. Terima kasih. Terima kasih Bruder Tono. Terima kasih. Langsung saja nih Suster Antoni, jatuh cinta kepada panggilannya seperti apa? Matur nuwun, terima kasih. Jatuh cintanya sama, kayak kita masih kecil-kecil tuh seneng kalau ada kunjungan suster ya. Dikunjungi, rumah saya di desa Sungai Binjai. Bukan semi kota ya, desa ya. Desa, tidak ada kalau desa ya desa, semi nek deso. Kemudian, tapi kan dulu ndak mudeng ya, mudengnya hanya pokoknya suster aja, ndak tahu kan kalau sekarang udah mudeng kongregasi banyak sekali. Begitu bahagianya di saat suster datang sebagai anak-anak kecil saat disapa itu bahagia ya, disapa, kemudian mulai muncul keinginan ya dari kecil mulai muncul keinginan, kemudian berkat bimbingan orang tua segala macam ya semakin kalau ditanya sampai SMK saya ditanya jadi apa gitu kalau udah lulus suster gitu aja nulisnya suster kok enggak dong suster mana di mana pokoknya suster. Tapi kemudian rasa cinta terhadap panggilan itu hilang di saat lulus SMK. Sempat hilang karena saat itu pengennya bekerja ya.
Lulus SMK itu kan pengennya kerja. Pengennya saya kerja aja lah, bantu orang tua yang, kan adik saya banyak nih, ada 3 yang semua sekolah. Pengennya saat itu kerja. Nah, panggilan itu seperti hilang lenyap aja gitu. Hilang aja, tidak ada lagi kepikiran masuk biara lagi, tidak ada. Proses saya kerja, kemudian sekitar hampir 3 tahun lebih, hampir 4 tahun saya kerja di Palembang. Sering ketemu suster. Tahu ada suster FCH, ada suster FSGM juga di Palembang yang sering, dulu tempat saya kerja, dia sering mampir. Sering mampir. Kemudian, nah rasa itu muncul ketika melihat lagi sosok tersebut. Saya itu emang maaf, enggak tahu, saya enggak ada ketertarikan untuk masuk FCH dulu ya. Saya ketemunya dengan FCH dulu, suster FCH. Disapa terus, pagi dek, segala macam itu senang, ya. Disapa itu senang. Tapi enggak ada rasa untuk kesana, enggak ada. Kemudian setelah itu, setelah cinta itu muncul, saya mencoba untuk mencoba menanggapi, kok saya ini kerja dok, tapi seperti ada sesuatu yang saya cari yang kayaknya bukan ini, begitu kan ya. Saya pulang lagi ke rumah, kemudian, tapi namanya orang biasa kerja itu, inginnya kerja ya, sampai rumah tuh bosen di rumah itu. Kemudian saya kerja lagi di Rumah Sakit Antonio yang lama dulu, kalau Bruder tahu. Ya. Rumah sakit kami kan ini pindahan baru. Tahu Bruder Tono ya toh. Dekat pabrik semen ya. Betul. Kemudian saya coba melamar kerja di sana. Setelah mencoba masuk, diterima, nah, cinta yang dulu hilang, yang kemudian muncul lagi, seperti dikuatkan lagi. Oh, suster yang dulu mengunjungi saya tuh mereka ini loh. Ternyata suster FSGM ini loh. Kemudian itu dan susternya memang sepertinya melihat bahwa saya ada semuanya nanti FCH bukan, ada rasa untuk menjadi seorang suster. Kemudian dari itulah saya dibimbing dari awal, saya menjadi aspirin. Kalau aspiran itu sudah besar, aspirin karena sambil kerja. Kemudian setahun pas saya kerja di Antonio, saya diantar ke Lampung, ke Pringsewu untuk masuk sebagai aspiran. Sampai hari ini, bahwa cinta itu tumbuhnya tidak selalu menetap ya. Prosesnya itu naik turun, hilang timbul, seperti itulah. Itu yang saya alami sampai saya sungguh akhirnya mencintai, dan saya mencintai sungguh berprofesi kekal. Itu jadi cinta itu proses yang luar biasa buat saya. Matur nuwun. Luar biasa. Tepuk tangan. Oke, next langsung saja. Suster Savio ini, jatuh cinta kepada panggilan seperti apa ini? Silahkan Suster. Ya, jadi kalau dari sharing Bruder Tono sama Suster Antoni tadi sejak kecil ya, kalau saya berbeda, saya justru kecil itu menolak ketika disuruh untuk mendekati suster-suster, karena dulu tuh suster sering datang ke tempat saya, tapi saya selalu menolak dan tidak mau gitu. Tidak ada ketertarikan sedikit pun. Lalu setelah saya SMA, saya kuliah, nah justru saya bingung, kenapa kok panggilan itu ketika saya sudah mulai berkomitmen untuk kuliah dan hampir lulus gitu. Sudah ketika saya memikirkan untuk rencana-rencana saya ke depan, dan juga rencana orang tua saya untuk saya gitu ketika lulus, karena hampir mendekati gitu, ketika sudah sedang skripsi gitu. Nah di situ justru pengalaman di mana menjadi kekuatan untuk saya sampai saat ini ketika saya dalam keadaan ragu dengan panggilan. Wajar, karena meskipun udah di biara pasti ada rasa bosan kan, seperti kita juga di luar gitu. Tapi pengalaman yang menguatkan saya, pengalaman ketika saya merasa dipanggil bukan berawal dari ketika saya misalnya jenuh hidup di luar, lalu saya putus atau patah hati gitu. Tapi memang saya juga bingung ketika itu, kenapa ketika rencana saya sudah saya mantapkan, kok hati saya itu digoncangkan dengan pengalaman ketika saya bertemu suster kecil gitu. Rasa tertarik itu justru munculnya baru ketika saya udah kuliah. Kok jadi saya pengen jadi suster gitu. Kenapa kok saya merasa
ada hidup yang berbeda gitu. Jadi ternyata di Katolik itu ada panggilan yang berbeda yang tidak banyak orang tahu gitu, dan apa sih sebenarnya di balik tembok biara itu gitu. Dan itu membuat saya terdorong untuk saya ingin memilih panggilan yang saya rasa ini adalah panggilan saya bisa memberikan hidup saya sepenuhnya gitu. Jadi ya apapun saya nanti ke depannya, entah saya melanjutkan bidang saya yang sebelumnya gitu, saya sudah kuliah di profesi saya gitu, saya tidak memikirkan, yang penting saya mau hidup memberikan diri, membaktikan diri di biara gitu. Dan saya percaya bahwa di biara itu Tuhan akan mengutus saya menjadi apapun, pasti saya siap gitu. Saya mengatakan sama Tuhan, Tuhan mengutus saya untuk menjadi pelayannya ya lewat hidup membiara ini gitu, menjadi pelayan Tuhan gitu. Jadi itu keinginan saya. Saya ingin membaktikan hidup saya gitu. Jadi ya ternyata rencana Tuhan tetap menginginkan saya sebagai profesi saya meskipun saya sudah jadi suster gitu. Jadi itu juga saya tidak pernah membayangkan gitu. Kalau saya dulu mikirnya jadi suster ya suster gitu ya. Ya suster ya seperti mengajar agama kayak gitu. Ternyata ada juga suster Antoni malah foto-foto pasien gitu. Padahal dulu kita tahu kan bukan seperti itu gitu. Yang bayangan saya juga suster itu sama gitu. Suster itu ya kerjanya pelayanan di gereja gitu. Tapi pelayanan yang bagaimana yang lebih konkret sesuai dengan Tuhan melengkapi saya dengan profesi ini gitu. Begitu sih dari saya. Tepuk tangan dulu ya, luar biasa Tepuk tangan. Dutono tepuk tangan. Dutono batuk. Oke, terima kasih suster untuk jawabannya. Ini ada pertanyaan di YouTube ini, supaya memuaskan ya. Selamat malam para suster Buder. Pada zaman ini yang penuh tantangan, bagaimana membangun kepekaan akan Allah dalam panggilan hidup? Membangun kepekaan Allah dalam panggilan hidup. Gimana? Buder Tono sepertinya sudah membayang-bayangkan jawabannya atau bingung? Kelihatan mukanya bingung sebenarnya. Membangun kepekaan akan Allah. Kepekaan akan Allah. Oke, silakan. Buder Tono sudah punya jawaban atau punya pengalaman? Membangun kepekaan akan Allah berkaitan dengan panggilan. Seringkali Allah itu hadir melalui hal-hal sederhana yang mungkin tidak saya sadari. Pengalaman waktu retret, ini saya ceritakan waktu saya retret. Waktu saya retret itu di hari terakhir saya retret itu saya doa rosario. Rosario itu sebelumnya ya saya taruh di bawah lampu dalam keadaan menyala. Lalu malam hari rosario itu saya gunakan untuk doa. Nah, rosario itu nyala. Saya juga heran, kenapa rosario ini bisa nyala. Lalu hari berikutnya rosario itu saya kantongi dengan keadaan yang sama, lampu saya padamkan, kemudian saya doa rosario. Kenapa mati? Rosario itu nggak nyala. Saya juga heran. Kemarin nyala, tapi kenapa sekarang nggak nyala? Kalau saya renungkan, saya refleksikan, oh ya, ternyata seperti ini. Saya ada pasien sebentar ya. Ya, ternyata seperti ini kalau hidup saya jauh dari Tuhan, maka saya tidak akan menyala. Tapi ketika saya berani mendekat dengan terang cahaya Tuhan itu sendiri, saya menyala. Caranya bagaimana? Kepekaan dengan Tuhan. Hal sederhana saja, doa pagi bersama. Itu salah satu menyalakan cahaya Tuhan dalam diri saya. Itu hal sederhana. Terima kasih, Saudara Sudi. Wes, luar biasa. Kepekaan Tuhan dalam hal yang sederhana. Terima kasih, Buder Tono.
Rosalionya menyala. Oke. Suster Savio punya pengalaman atau upaya Itu untuk banyak semakin tim saya. PK akan Tuhan? Lagi live Pertanyaan tadi sama gimana sih, Bruder? para bruder. Bagaimana Suster. membangun kepekaan Ini akan masuk Allah ruangan nggak? dalam panggilan hidup. Intinya kan sekarang tuh zaman kan ya seperti inilah, maksudnya dengan berbagai macam, entah itu teknologi, entah itu tantangan, entah itu apa, kan mungkin kita sibuk dengan itu semua. Nah, maka supaya semakin PK dengan Allah itu dalam hidup panggilan itu seperti apa? Gimana, Suster? Ya, kalau saya doa. Hah? Jadi di biara memang Dari kita ada FEC semua. doa komunitas, satu doa bersama dan doa FEC 2. pribadi. Nah, kalau saya sih penting Ini ada di Sukaraja. itu juga doa pribadi, membangun relasi yang lebih dalam dengan Tuhan. Jadi ketika membangun relasi yang dalam dengan Tuhan lewat doa-doa pribadi, lewat hening, nah di situ akan kepekaan kita juga terbangun gitu. Jadi semakin melihat Tuhan lewat peristiwa apapun, pengalaman apapun gitu. Jadi pengalaman saya sih seperti itu. Ketika memang relasi kita jauh, tentunya kita kan tidak bisa melihat bagaimana Tuhan itu berkarya gitu. Lewat pengalaman yang tidak mengenakan, lewat pribadi-pribadi yang tidak menyenangkan. Tapi kalau misalnya relasi itu dengan Tuhan dekat, lewat doa-doa tadi, doa pribadi khususnya, maka kalau dari pengalaman saya itu sudah bisa kepekaan untuk melihat Tuhan gitu lewat semua pengalaman yang kita lalui. Oke, baik. Terima kasih, Suster. Jadi intinya mungkin hampir sama dengan Bertono ya. Sebagai religius ya, biarawan-biarawati itu memang inti atau dasar hidup kita yang memang harus terus menjalin relasi yang akrab dengan Tuhan ya. Nanti akan dimampukan juga semakin PK akan kehadiran Tuhan. Oke. Nah, ini pertanyaan yang inti nih teman-teman ya, Suster Budet nih. Cinta tanpa syarat itu seperti apa sih kalau pengalaman Budertono dan Suster Savio? Konteksnya tentu dengan panggilan kita ya, cinta tanpa syarat. Silakan Budertono. Ada pengalaman? Kasih tanpa syarat. Ada kata-kata yang menarik. Cinta bukanlah perasaan atau emosi sementara. Perasaan dan emosi sementara bisa berubah dan hilang. Cinta adalah keberanian untuk konsisten melakukan perbuatan yang membuat orang lain berkembang dan maju. Itu saya kutip ya, itu pengalaman itu ya saya ambil dari karya saya ketika saya melaksanakan karya di asrama. Ini saya sedang berkarya di asrama. Dalam kehidupan asrama ya bagaimana tentu di asrama itu banyak anak itu juga banyak kepribadian. Kalau saya hanya mengandalkan perasaan mungkin ada yang buat jengkel, ada yang buat seneng ya. Tapi kalau nanti buat jengkel, kalau itu perasaan itu ditimbun terus, akhirnya nggak memberikan cinta karena efeknya adalah nanti tidak melayani dengan tulus. Wah, kowe wingi gawe aku intinya kamu kemarin sudah membuat jengkel saya, kenapa harus saya layani? Tapi ketika saya berani, oh ya ternyata tiap pribadi itu beda, maka apa yang bisa saya lakukan ya menerima orang lain itu apa adanya. Maka dengan seperti itu salah satu hal bagaimana saya mengembangkan dan memajukan pribadi itu sendiri. Itu berkaitan dengan cinta. Keren. Kasih tanpa syarat itu akhirnya aja. Suster Savio, gimana Suster? Tangan. Oh iya, tepuk tangan dulu ya. Ini Suster Antoni juga sedang mewujudkan kasih tanpa syarat ya. Ya, walaupun sedang live masih memberikan pelayanan. Ya, itu cinta tanpa syarat secara konkret.
Ya, kalau dari pengalaman saya, cinta tanpa syarat itu tidak mudah ya. Memang kalau kita bilang cinta tanpa syarat, eh, pada kenyataannya untuk merealisasikan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi bukan berarti tidak bisa. Justru kalau saya seiring berjalannya dalam pengolahan-pengolahan saya, terutama saat di biara, saya merasa pengalaman saya yang dicintai Tuhan tanpa syarat yang memampukan saya untuk mencintai sama tanpa syarat juga. Jadi kayak misalnya dalam hal berteman saja gitu, tidak pilih-pilih dalam hal berelasi dengan orang-orang di sekitar gitu. Ya pasti ada yang tidak cocok gitu, ada yang karakter yang mungkin sulit untuk kita terima gitu. Tapi saya belajar untuk melihat hal positif gitu, untuk melihat hal positif dari setiap pribadi gitu. Jadi itu yang buat saya bahwa melihat setiap orang itu baik dan bagaimana Tuhan itu juga mencintai setiap pribadi yang dia ciptakan gitu. Jadi ya saya justru ya bisa mengasihi mereka apapun mereka gitu, dengan kelebihan dan kekurangannya gitu, karena terlebih saya merasakan sudah dikasihi oleh Tuhan gitu, dan juga Tuhan lewat sesama juga gitu yang juga menerima saya. Bisa patah gitu kan lama-lama. Gitu sih. Pecah ya. Oke, terima kasih Suster Savio. Bruder Tono boleh minum dulu ya. Oke. Oh, Bruder Tono, Baik, serak ya. Kesehatan saya memang agak berkurang. waduh, kamu bahasanya kok tinggi sekali. Kesehatan. Terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung di Instagram. Ada Suster Chris FTH ya, Sisi, ada Suster Barbara OSF. Oke, menyambung dari Bruder Tono dan Bruder Suster Savio ini, saya menambahkan saja ini ya tentang membangun kasih atau cinta tanpa syarat. Nah ini pengalaman hidup berkomunitas ini sepertinya juga menjadi pengalaman yang konkret bagi saya ya. Ya kita para bruder, suster itu tentu teman-teman tahu kami hidup berkomunitas dan di situ kami masing-masing juga tidak bisa memilih dengan siapa saya mau hidup gitu ya istilahnya. Jadi sudah di situ saya mengalami bahwa dalam hidup berkomunitas sudah dididik itu ya bahasanya ya. Sudah mengalami itu, belajar untuk mencintai sesama tanpa syarat. Bisa dibayangkan kalau hidup berkomunitas lalu memilih gitu ya, syaratnya hidup dengan saya harus ini ya, nggak mungkin gitu ya. Maka menurut saya ini suaranya banyak banget. Suster Antoni Ya nggak pakai headset kan nggak sih. Itu teman-teman ya, jadi kasih tanpa syarat itu sangat konkret ketika kami hidup berkomunitas ya. Karena kami tidak bisa memilih dengan siapa saya tinggal gitu ya, dan tentu yang memilihkan tuh ya yang di sana ya, itu ada ungkapan yang keren. Halo saudara-saudara. Ya, terima kasih Suster, sudah agak bening suaranya. Yang keren dan sekaligus memuaskan belum selesai. Panggilan itu ya saat berjuang bertekun ketika kasmaran. Gemesnya itu kadang ngerasa kasmaran gak segera reda meskipun berusaha mengelola dan berkomitmen. Ini dari Bruder Siddhartha lagi. Terima kasih Bruder Siddhartha untuk ya masukannya, jaga mungkin berbagi kalimat-kalimat yang inspiratif gitu ya. Oke, lalu ini ada pertanyaan juga ini. Bagaimana pengalaman Bruder Suster dalam perjuangan mengelola kasmaran yang menggemaskan itu untuk mengarah pada kasih tanpa syarat dalam biara? Menggemaskan itu karena pengen ingin berjuang kasih tanpa syarat tapi kurang kepala.
rasa kasmaran tidak segera reda. yang menggemaskan di sini maksudnya. Ya, Bruder Tono bagaimana? Kamu kok saya terus sih? Ya kan hanya bertiga. Kalau nggak kamu, Bukan, saya, kalau nggak Brother Savio. Gimana? Iya, bener. Ini konkretnya Oke. Bruder Tono ya. Minta tolong beneran dari Wah, Konkretnya mengelola rasa kasmaran. konkretnya gini loh, inginnya kan membangun kasih tanpa syarat gitu ya dalam hidup panggilan. Tetapi ketika ingin membangun kasih tanpa syarat itu malah ya itu tadi mungkin pengalaman kasmaran itu malah tidak segera mereda, itu kan malah jadi gemes gitu ya. Nah ini seperti ini bagaimana nih cara mengelolanya gitu. Sudah paham pertanyaannya, Dokter? Ya, terima kasih. Berkaitan dengan kasmaran tidak segera mereda itu kan, kalau sejauh saya alami, kalau tidak punya kegiatan masih mikirnya ke sana, terus ke kasmaran terus ya. Maka hal yang bisa saya lakukan selama ini ya berusaha mengembangkan hobi saya. Contohnya kalau di sini banyak kebun ya. Saya bisa berkebun, entah nanam sayur, Dirusak kebunnya. nanam cabai ya. Kemudian itu salah satu saya mengurangi istilahnya kalau kasmaran, sedang kasmaran itu kan kalau macul, kalau nanam itu kan nggak kepikiran terus ya, pikirannya macul kepinget. Setelah itu baru ya kan. Itu berkaitan satu, kalau saya mengembangkan hobi yang pertama itu karena saya sadar dengan mengembangkan hobi itu membuat pikiran saya ya tidak ke sana, tidak menuju ke, istilahnya tidak terlilit oleh kasmaran itu terus, tapi bisa ternyata bisa, pikiran saya bisa lebih terbuka bagaimana mengelola itu. Lalu sering, kalau di sini kan hidupnya berkomunitas, maka sering ngobrol dengan anggota komunitas itu juga salah satu hal yang membuat saya untuk istilahnya kalau lagi kasmaran ya tidak berlarut-larut, karena di komunitas itu biar bagaimanapun sharing ke sana ke sini permasalahan apapun, kadang saat-saat ya hanya setelah kerja itu ya, duduk di pinggir kolam dengan anggota komunitas lalu ngobrol, itu sudah suatu hal yang membuat saya ternyata hal sederhana tapi itu bisa membuat pergulatan dalam hal kasmaran itu mungkin bisa mereda sedikit demi sedikit ya. Itu berkaitan dengan pengelolaan. Terima kasih. Itu saja dari saya, nanti untuk yang lain sampai. Wah, keren Bruder Tono ya, karena di Sukaraja banyak kebun maka hobinya memancing. Tak kira mau bilang gitu. Tapi ternyata macul. Oke. Kasmaran dikalahkan oleh pacul. Pacul. Wah, bisa jadi buku ini, jadi buku, judul buku. Bagus tuh. Bagus. Bisa aja. Suster Savio dapat salam dari Suster Tekla ya. Miss you and Siomay Shinchan. Tapi lebih kangen Siomay-nya Ding gitu katanya. Siomay Shinchan nggak tahu nih Siomay Shinchan apa. Oke, terima kasih Suster Tekla di Samihum ya. Samirono. Salam buat dia ya yang di Samirono. Oke. Suster Antoni sudah datang. Sudah, baru selesai pasien kecelakaan. Waduh. Oh, jangan bikin kami deg-degan, Sus. Oh, benar ini pasien kecelakaan yang datang. Jadi, garis besarnya atau benang merahnya malam hari ini itu kasmaran dikalahkan oleh pacul. Terima kasih Litos Trotos. itu benang merahnya sharing. Sharing Bruder Tono. Ya. Memang sejak dari novisiat begitu ya, kita diajak untuk mengelola itu ya. Entah itu macul, entah itu merusak kebun. Tinggal lah. Ya, ngerusak. Jangan. Kami itu mencintai kebun. Oke. Lagunya sudah siap?
Suster Antoni? Opo lagune Nah, ini mau tadi kami opo? udah Pergilah sharing. kasih. Udah sharing bertiga, suster malah memeriksa pasien, maka nyanyi aja suster ya. Baik, kita akan Ya mendengarkan bagaimana pasien suster datang. bernyanyi. Suster Antoni. Ayo. Suster Antoni. Lagune opo sik rek? Itu tadi kasih itu. Kasih. Judulnya kasih. Katanya yang pergilah kasih Oh ngono iya, kuwi yo. silakan. Kalau hafal ya. Pergilah kasih gitu ya. Oke. Pergilah brother dan jangan kembali lagi. Kok malah gitu toh? Sik, kita cari dulu guys. Ya, kita sambil mendengarkan suster mencari lirik lagu. Terima kasih sekali lagi yang sudah join di YouTube. Profesor para Buddha dan suster, terima kasih sharingnya. Tetap semangat mewujudkan kasih dimanapun berada. Merdeka. Wis, mantap. Terima kasih. Loh, kok itu 17 Agustus? Loh ya, kan kita merdeka. Kasih tanpa syarat itu merdeka berarti Kok tidak. kayak 17 Agustus? Terima kasih Buddha Hans Oh Gendut. iya benar. Iya. Samirono, iya. Samirono. Merdeka belajar, Dia merdeka nggak ikut. belajar, Dia merdeka nggak ikut. Oh iya. Istilahnya. Lagunya cangkul-cangkul yang dalam. Oh iya, lagunya cangkul-cangkul yang dalam. Benar-benar Widi. Siapa sih? Oh iya ya. Biar cintanya semakin Benar dalam. Widi bilang. Oke, siap. Tidak apa-apa. Wah. Oke, lagunya itu aja bagus. Oke, kita dengarkan Suster Antoni mau menyanyi dengan judul Panggilan, Pergilah Kasih. Tepuk tangan. Belum. Oh, belum. Kan tepuk tangan dulu, nggak apa-apa. Nggak tahu lagunya kok. Aku tahu refnya doang. Ya nggak apa-apa. Nanti kok satu album malah kelamaan. Tunggu refnya ya, saya mau sampai ref. Cinta yang suci ini kau tinggalkan. Yang tahu silahkan angkat tangan. Kita berdua sangka cepat berlalu. Teng. Untuk mencari kesombongan. Diri. Akhirnya lagu galau. Itu tentang Bruder Eko. Mengucapkan. Suster Safi ikut nyanyi kata Lucia Dewirian. Halo Suster Silve. siapa? Suster Silveriana itu. Oh, Keinginan selagi masih ada waktu. Bruder Tono menghayati. Aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala keinginanku. Para budre semangat. aduh. Lagu buat pacar yang Lagu mau buat jadi- pacar yang mau jadi biaran. Oh, saya tahu lagunya. Nanti ya. Kasih. Pergilah kasih. Itu lagu itu maksudnya Suster. Lagu ini tadi maksudnya. lagu itu. Iya, ini toh. Mm-mm. Oh ya pas ya. Yang kandaku, bila kasih kejarlah keinginanmu. Selagi masih ada waktu, jangan tinggal. Salah lirik. Jangan hiraukan diriku. Aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala keinginan. Semuanya nyanyi. Angkat tangan di atas. Angkat kaki yang laki-laki. Angkat tangan dia di Angkat atas, kaki angkat tangan yang di bawah. laki-laki. Iya.
Yang kaki yang laki-laki angkat kaki. Ya, Sobat Amjar angkat tangan. Ya, cendol dawet Rio. Oke, cendol dawet. Yuk, masih ref terakhir. Selagi masih ada waktu, jangan hiraukan diriku. Aku rela berpisah untuk dirimu. Semoga tercapai segala keinginanmu. Segala keinginanmu. Yeay. Yeay, angkat hati dari mereka yang dipanggil Tuhan untuk melayani. Wis ikhlas tenan ki katanya Budi Rianto. Wis ikhlas tenan iki. Berinto ingat. Oke. Itu Tono gak ikhlas kayak nih. Ini lagu pertama dari Suster Anthony. Next lagu selanjutnya, next song itu dari Suster Savio. Kasih tepuk tangan Suster Savio. Yeay. Ini request ya? Apa requestnya? Ya, banyak yang request nih. Suster Savio juga nyanyi. Oh, angkat hati. Ayo Suster Savio nyanyi lagu. Nostalgia. Sewu Puto. Lagu Silakan Suster. apa nih? Suster, Lagu apa nih? Batak. Mardua Holong. Mardua Holong. Ada lagu Batak tuh. Ya, lagu Batak ya oke deh. Iya tuh Mardua Holong tuh lagu Batak. Nah iya, makanya. Tapi bisa nggak masalahnya? Tapi nggak tahu lagunya Mardua Holong itu. Oh ya. Suster yang bisa aja lah, lagu Jawa juga nggak apa-apa. Ya ini bukan masalah lagunya kok. Sementing Suster nyanyi gitu kok. Atau Suster cangkul-cangkul yang dalam itu tadi request tuh. Cangkul. Itu udah. Liriknya cuma itu aja, sudah. cangkul yang dalam. Menanam kebun. Menanam buder. Oke, udah. Suster udah siap nyanyi kok. Udah, silakan Suster. Aduh, lagunya ini apa ya? Tunggu dulu. Request apa ini? Ada request nggak? Kujalani juga boleh Suster. Kujalani. Oke, siap. Aduh, itu tinggi sekali tuh, Bruder. Yang rendah makanya agak. Suster turun dari kursi. Nah, gitu. Ini aja. Oke. Ya, lagunya jangan pernah menyerah. Oke, siap. Waduh, Yo. yang satu pergilah kasih, yang satu jangan menyerah. Waduh, enggak. Balik lagi ini. Ini udah pergilah tapi jangan menyerah. Waduh. Balik Kan maning. ceritanya yang pertama itu dia ditinggal lalu pergilah kasih. Nah, kemudian dia sendiri jadi lagunya itu jangan pernah menyerah. Oke. Tuh Adri tuh salah sambung. Referennya aja ya. Ya, silahkan wis. Refnya boleh satu full lagu juga oke. Saya tak mendengarkan biar Suster Savio nyanyi. Ya. Tuhan gimana doa sama dengan apa ya? Tuhan tak Doa sama pernah dengan K. janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Ya, yang tahu nyanyi bareng-bareng. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang saat setia hatimu, saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia Dan percaya. Wah, lope-lope ini. Budi Tertono rasa nyanyi. Iya, ini agak ribet. Budi Tertono melanjutkan kisah yang tadi. Tadi kan dia sudah ditinggal lalu dia
berpengharapan udah kemudian ditinggal tersendiri menyerah. ya. Tersendiri ya. Sekarang Ya, ada di ini dalam biara. versi koplo, versi Oke, koplo. Bu Dirtono Oke. juga mau nyanyi. Silakan Dirtono. Kita dengarkan bersama-sama. Setia untuk Asik. Bruder Tono Setia nggak untuk- usah Semua tutup nyanyi kan. telinga. Semua tutup setia untuk telinga. selamanya. Setia Yuk, untuk silakan. selamanya. Ya, oke, silakan Dirtono Oke. nyanyi itu. Ini nanti begitu cantik ini yang kalau yang buder itu memandang Maria, kalau yang tampan itu Yesus ya. Ini diibaratkan Oke. tak bosan-bosan aku memandangmu, tak puas-puas. Ya, nanti cari sendiri ya YouTube Setia untuk selamanya. Aku merindumu. Udah. Asik. Jadi sudah ditinggal. Di rumah ya, Tidak, cantik itu tidak untuk bosan-bosan Maria ya. merindu. Jadi Iya. jadi intinya hatinya jadi mengarah kepada Maria gitu dan Yesus. Oke. Kalau yang cewek ya. Tak bosan. Oke, ya siap. Lagunya keren loh. Luar biasa ya, ternyata di balik keluguan Bu Dirtono tersirat buah-buah rohani ya, ternyata keren. Suaranya Bruder Tono merdu kayak suara anak sekami. Woi. Langsung tutup telinga. Aduh. Ini Yesus. baru semi kota. Kalau sudah kota, wah tambah merdu lagi. Merusak dunia. Oke, waduh. Aduh, sepertinya sudah bergembira. Wah, aku bangga dengan Bu Dirtono nyanyi. Iya, saya juga kaget kok ternyata suaranya seperti itu ya. Aduh Tuhan. Oke. Sudah tidak terasa ini. Semakin gelap di perumasan, semakin nggak ada suara apa-apa. Oke, mungkin ada. Loh, anjingnya udah tidur, Brother. Tadi tak kasih lonceng tiling langsung. Tak hipnotis ya, deng langsung tidur semua. Aduh. Anjingnya pada tidur. Oh Yesus, ya besok lagunya. Yesus itulah. Lagunya apa tuh nih? Tolong Brother Tono nyanyi. Yesus itulah satu-satunya. Semakin lama semakin banyak yang request ini. Oke, Rasito ikhlas tenan. Suaranya mantep Dirtono. Iyalah, Dirtono siapa dulu? Pikonya Sukaraja. Uang semi kota. Semikota. Bro. Oke, tentang ini sepertinya sudah detik-detik terakhir. Siapa yang diteladani dalam membangun kasih tanpa syarat ini, para suster dan buder. Lalu bisa langsung disambung dengan apa ya, semacam pengalaman atau apa ya tentang intinya biar para follower, para teman-teman yang melihat itu semakin konkret dalam memahami cinta tanpa syarat yang kita hidupi ini sebagai para biaran-biarawati. Begitu, Suster, Buder, silahkan. Buder Tono dulu. Yang paling muda tolong duluan. Yang paling muda dan paling ganteng. Oke. Terganteng silakan dijawab. Saya mengutip dari konstitusi. Wah, siap. Ya ampun Tuhan Allah, ngeri. Ngeri dandannya, ngeri. Kristus merupakan Ngeri. ini saya bacakan ya. Dipersatukan dengan Kristus. Kristus merupakan teladan kita kan. Ini kalau saya ganti secara pribadi, Kristus merupakan teladan saya. Ya. Ia berani mengosongkan diri secara total menjadi segalanya untuk semua orang. Dipahami olehnya secara penuh dipersatukan dengannya. Kita juga ingin hidup. Wadat kita ditandai oleh kasih. Dalam kasih kita ingin terarah kepada Allah. Itu yang menjadi teladan saya itu Kristus. Ya. Kalau di sini dikatakan tentang kasih ya, berusaha untuk mengasihi siapapun yang bisa saya kasihi tanpa memilih-milih. Kalau dalam komunitas ya anggota komunitas, kalau dalam karya ya rekan karya maupun
anak-anak yang saya layani kalau dalam masyarakat ya berusaha dengan perbedaan. Kalau di sini itu kan eh, multikultural istilahnya, gitu. Banyak perbedaan, maka bagaimana sebagai Buddha yang meneladani Kristus itu mengamalkan itu hal sederhana saja. Kalau di sini itu masih ada tradisi genduren, ya, maka berusaha mengikuti, ya, itu hal sederhana. Terima kasih. Terima kasih, Diltono, membangun kasih tanpa syarat, teladan Kristus. Suster Antoni, gimana, Suster? Terima kasih, Bruder, Suster, teman-teman. Teladan saya juga Yesus. Yesus adalah teladan hidup saya untuk mengasihi tanpa syarat. Secara konkret pengalaman yang sampai hari ini saya boleh alami dan sungguh boleh saya rasakan ketika saya dalam dunia karya juga hidup bersama, juga dalam hidup doa. Ketiga kaul yang saya coba hayati. Dalam hidup karya khususnya di rumah sakit itu sangat kompleks dengan perbedaan. Perbedaan dalam arti usia, latar belakang, suku budaya dan segala macam itu hadir di rumah sakit, itu datang dan pergi malahan. Saya bersyukur boleh sungguh belajar di saat saya berkarya, saya diberikan kepercayaan untuk tugas di rumah sakit itu, boleh terus belajar mengasihi tanpa syarat itu yang seperti apa. Di saat saya terus mau belajar, terbuka dan melihat bahwa yang bagaimana sih yang tanpa syarat itu yang seperti apa. Di saat saya sungguh mampu untuk menerima kehadiran setiap orang itu adalah pasien. Pasien juga rekan kerja saya, teman-teman dalam karya di sini, khusus juga para suster dalam komunitas, para romo yang datang dan semualah yang hadir dalam hidup saya saat ini itu membuat saya terus belajar untuk mencintai tanpa syarat, tidak membeda-bedakan. Saya justru semakin mampu, ternyata saya yang lebih kepada kebapaan karena tomboy ya. Saya juga bisa mengasihi anak kecil yang nangis. Kalau di sini konkret ya Bruder ya. Anak kecil kalau di rongsen pasti nangis, kalau di foto itu nangis pasti, takut ya. Takut lihat alat yang menyala begini itu, takut mereka. Dan bagaimana saya berusaha menjadi seorang ibu yang membuat yang datang itu nyaman gitu, nyaman. Nah, di sini saya mencoba untuk merealisasikan cintanya Yesus yang tanpa syarat itu buat mereka yang hadir. Buat anak kecil coba saya mencoba melayani bagaimana orang tua yang datang, siapa sajalah, karena pasien itu kompleks ya, tidak sama rata, dipukul sama rata begitu. Dan saya sungguh mensyukuri bahwa hidup saya sebagai seorang yang terpanggil ini membawa istilahnya sukacita, membawa berkat, membuat orang yang sakit itu merasa sakitnya itu secara batin disembuhkan, fisiknya dalam proses ya. Di saat kita hadir dengan perkataan yang lemah lembut, karena pasien itu sensitif ya. Pasien datang wis berdarah-darah, petugasnya sangar, Galak. terus dengan nada keras itu nggak akan mau datang lagi. Tapi kalau kita berusaha bagaimana, kan kasih itu kalau kita hanya ngomong aku mencintaimu, aku mengasihimu, tapi nggak ada perbuatan itu sama saja kayak iman ya. Kayak iman itu tanpa perbuatan dalam mati, sama kayak kasih juga. Kita hanya ngomong, Bruder Tono, aku mengasihimu. Bisa hanya bilang begitu ya. Tapi bisa dengan bukti kita mendoakan, begitu ya. Kita memberi apalah pas datang itu disuguhi apa, gitu tanda kasih ya. Ya Bruder Tono ya. Ya jadi proses belajar saya adalah dalam hidup bersama, dalam hidup berkarya, juga dalam penghayatan hidup panggilan saya. Dan saya bersyukur di sini kasih Yesus yang tanpa syarat coba saya realisasikan. Jadi orang-orang itu tidak merasa, oh karena saya dari desa, dari semi kota, pelayanannya begini-begini, itu tidak ada rasa itu. Tapi
sama rata begitu ya. Oh iya, ternyata di sini itu melayani tidak membeda-bedakan siapa saja. Jadi tidak hanya susternya, tapi kami mencoba mengajari karyawannya juga supaya visi misi kami yang tentang ramah dan kasih itu semuanya menghidupi, semuanya menjadi milik. Jadi setiap pasien yang datang itu merasakan bahwa semua yang melayani di sini adalah ya sama dengan kasih, dan itu secara pribadi saya merasakan bahwa dengan saya mencoba untuk membuka hati, mengasihi dengan tidak pilih-pilih, saya juga merasakan saya juga dikasih oleh mereka. Saya percaya bahwa juga mereka mengasihi saya. Jadi mbok jaga malam, tengah malam saya bangun, itu karena ada kasih, itu saya bangun. Tugas saya begitu ya, tanggung jawab, ada kasih dengan mereka yang sungguh membutuhkan pelayanan kita. Dan itu ya, saya mensyukuri itu budaya dengan karya di sini, kepercayaan dari kongregasi itu membuat saya semakin memiliki kasih yang tanpa syarat seperti Yesus sendiri yang mengajari kita semua. Gitu. Matur nuwun. Matur nuwun, Suster. Luar biasa. Tepuk tangan, Brother Tono. Tadi sudah datang ke komunitas, jangan lupa disuguhi itu benang merahnya itu. Itu tanda kasih. Suster Savio. Nggak mau lagi. Ya, Suster Savio nih, kita dengarkan. Silahkan, Suster. Ya, teladan saya dalam menghayati apa mewujudkan kasih tanpa syarat itu sama seperti sharingnya Bruder dan Suster, yaitu Yesus Kristus sendiri. Ya, bagaimana Yesus itu mengasihi manusia tanpa syarat, yang rela memberikan dirinya meskipun ya tidak memandang siapa yang berdosa, yang dosanya sebesar apa gitu, semuanya Tuhan Yesus itu mengasihi kita gitu. Dan begitu juga bagaimana saya dipanggil untuk menjadi orang yang dipanggil untuk menjadi sesama bagi semua orang. Jadi bukan melayani, bukan hanya orang yang cocok atau tidak cocok, atau misalnya senang atau tidak senang gitu, atau mungkin ya yang tentunya mungkin kalau misalnya saya bertemu dengan pasien ya, karena saya juga dalam karya berjumpa dengan pasien gitu di karya kesehatan, ya saya tidak hanya memandang sebagai pasien saja gitu, tapi sebagai sesama yang saya harus menerima apapun gitu, bukan hanya sekedar sakitnya, tapi dia juga membawa misalnya keluh kesahnya, mungkin perasaannya atau pergulatannya gitu. Jadi ya itu yang saya rasakan bahwa saya mengasihi tanpa syarat, ya saya mau memberikan diri saya hadir untuk dia gitu, hadir untuk pasien ini, dan saya tidak menempatkan sebagai hanya misalnya ya sudah sakitnya apa gitu, ya, hanya itu aja gitu, tapi ya menghadirkan diri sebagai sesama gitu. Begitu juga di paling yang karena hidup bersama banyak juga suster yang berbeda karakter juga, bagaimana saya juga mengasihi sesama suster itu tanpa syarat, ya saya memberikan diri saya bukan untuk kepentingan diri gitu. Jadi ketika saya juga mempunyai kesibukan, atau misalnya saya juga merasa sedang lelah gitu, tapi bagaimana saya juga mau mengutamakan kepentingan suster untuk kepentingan bersama juga gitu. Jadi itu semua karena ya pengalaman kasih Tuhan dalam kasih masyarakat. Dari saya, Bruder. Oke, terima kasih. Menyambung sharing Bruder dan Suster, ya sama, kita meneladani Tuhan Yesus dalam memberikan kasih tanpa syarat yang menjadi khas dari dalam hal ini Bruder FIC, dan juga menjadi pengalaman saya ya, karena Allah lebih dulu mengasihi tanpa syarat kepada saya gitu ya. Kalau bisa dibayangkan kalau saya masuk Bruder FIC harus syaratnya banyak, pasti saya nggak masuk gitu ya. Maka
itu yang mengawali saya itu ya. Karena Allah melalui kongregasi Buder FIC sudah menerima saya tanpa syarat ya. Mengalami dulu kasih Allah itu, maka akan bagi saya sendiri akan lebih mudah, itu juga akan membagikan kasih tanpa syarat kepada sesama. Setuju ya kira ya. Terima kasih Suster. Setuju. Sudah mengalami dulu kasih Allah itu yang utama gitu ya. Oke, sepertinya sudah sangat malam, sudah jam 21.30. Ini operator YouTube sepertinya sudah bertanya-tanya nih kapan bubar. Itu Bruder Teguh tuh. Bruder Teguh menyampaikan sesuatu. Oke, apa ini? Baca dulu Bruder. Baca dulu Bruder Teguh. Di YouTube atau di IG? Di IG. Mana? Tolong dibacakan. Listos Troto tuh. Itu. Bruder Teguh. Mas Teguh. Oh, Suster Antoni ini toh. Ya silakan disapa toh. Oh, loh aku belum baca, hilang kok. Silakan disapa member KPPK. KPPK. 1, gelombang 1. Oke, saya akan menyapa. Khususnya Ayahanda. Oh iya, Bruder Anjar, Sugeng Dalu. Ayahanda saya itu Bruder Anjar. Oh iya, baru tahu. Bruder Petrus. Oke. Bruder Redem, semua Bruder FIC yang pernah saya jumpai di Ronkali saat persiapan Kaul Kekal. Terima kasih doa-doanya, Suster Virgo juga, Suster Yanti, semua karyawan-karyawati di sana. Salam kangen dari saya. Ya, nanti kapan-kapan saya main ke sana lagi. Memang Okay. Bruder Anjar nonton ya? Salam rindu dan salam sehat. Kalau enggak lagi. Matur nuwun sekali sudah dibimbing sampai akhirnya saya menyerahkan diri. Waduh. Secara total, ya. Sudah permintaan Bruder Teguh? Sudah. Anggota. Sudah, Mas Teguh ini minta terus dia. Lombok kabut. Ronkali. Wah, minta terus kasih terus gitu ya. Wujud kasih tanpa syarat. Oh iya, nanti dia nggak bisa tidur. Baik, terima kasih Suster Antoni, Suster Savio dan Bruder Tono untuk kebersamaan kita pada malam hari ini, untuk sharing-sharingnya, untuk berbagi pengalamannya, dan juga untuk meneguhkan kita semua ya, meneguhkan kita semua. Terima kasih juga yang sudah bergabung di YouTube Bruder FIC maupun di IG Prompang FIC. Terima kasih atas kesetiaannya dan keterlibatannya, juga atensinya mau bertanya dan juga memberi support pada kita orang-orang terpanggil dalam terus menghidupi dan membangun kasih tanpa syarat ya, sesuai dengan perutusannya masing-masing. Tadi sudah banyak cerita. Mohon maaf jika dalam kami menyampaikan sharing ataupun pengalaman kami mungkin ada kalimat kata yang kurang berkenan di hati para pendengar maupun para pemirsa, karena tentu keterbatasan kami sebagai tadi manusia yang normal ya, yang masih bergabung. Suster Michelle, selamat malam. Begitu, terima kasih sekali lagi para suster Buder dan juga teman-teman semuanya, orang-orang muda yang sudah join mulai dari jam 8 tadi. Kita akan kembali mungkin di lain waktu dengan tema-tema yang menarik gitu ya. Tema yang menarik, tema ya, betul. Iya, dan silakan kalau mau jadi suster FSGM boleh menghubungi Suster Antoni, mau jadi suster CB boleh menghubungi Suster Savio gitu ya. Mau jadi Buder FIC boleh menghubungi Buder Tono. Wah, ini apalagi yang di Pulau Sumatera yang semi kota itu langsung bisa connect. Kalau di sini kampung, di sana semi kota. Ingat ya Buder Adria. Hanya ingat satu hal aja. Oke, terima kasih sekali lagi semuanya saja, juga para guru di SMA PL Servasius yang sudah bergabung juga mungkin ya. Kita akan mengakhirinya dengan doa. Minta tolong Suster Savio untuk bisa memimpin dengan doa. Bruder, besok saya undang pagi hari jam 9. Wah, acara apa ini, Sus? Kondangan? Saya ada live dengan Tanjung Karang Evangeli.
Besok Oh. saya live IG lagi, tapi bersama Lampung. Bernama Lucia Sinta. Besok Oke. silahkan hadir. Jadi undangan jam 9 ya besok. Oke. Kalau sudah pulang misa. Begitu. Misalnya nggak ada padahal. Oke, siap. Gak ada misa ya? Lockdown. Gak ada misa? Oh Tuhan Yesus. Ini banyak yang Kasihan tutup lagi, online lagi. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi para suster dan buder. Kita akan mengakhiri dengan doa. Silakan Suster Safia. Ya, brother, sister, dan teman-teman semua yang ikut hadir bersama, marilah kita berdoa karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas berkat-Mu dan kepada kami dalam kesempatan sharing bersama secara virtual pada hari ini. Semoga sukacita, kebersamaan, dan juga pengalaman-pengalaman yang kami bagi menguatkan dan meneguhkan panggilan kami masing-masing. Kiranya Engkau juga memberkati kami dalam setiap karya dan juga perutusan yang Kau percayakan kepada kami. Berkatilah kami ya Tuhan pada istirahat kami malam ini. Semoga Engkau senantiasa menyertai agar kami dapat istirahat dengan baik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, Seperti pada permulaan, sekarang selalu, selalu, dan dan sepanjang sepanjang segala segala abad. abad. Amin. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Terima kasih para suster, Suster Antoni, Suster Sapio, Terima Buder Tono. kasih. Ya, minum obat ya Buder Tono ya. Selamat malam, terima kasih. Yo, Selamat selamat malam. malam.